Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue mau membahas review pertandingan-pertandingan di Premier League ya dari hari Sabtu, hari Minggu, bahkan sampai Senin dini hari. Senin dini hari itu ya terakhir Newcastle. Oke, kita mulai dulu mungkin dari pertandingan kemarin. Itu ada Manchester City menghadapi, bentar gue cek. Nah, City Nottingham. City menang 2-0. Sebenarnya nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh-aneh. City dominating the match. Sebelum Rodri kena kartu merah di babak kedua di awal-awal, mereka totally mendominasi. Bahkan 11 menit pertama ball possession-nya itu 99%. Jadi ya City juga juga sangat stabil sejauh ini. Mereka teraih 6 kemenangan dari 6 match. Jadi sejauh ini City masih mulus-mulus saja. Bahkan di Champions League kemarin mereka menang, jadi 7 pertandingan 7 kali menang, sapu bersih. Apakah mereka akan kehilangan poin nanti? Ya mungkin nanti, cuman gua nggak tahu kapan. Karena ya sulit sesimpel itu untuk menahan gempuran dari Manchester City, terutama mereka punya seorang Haaland yang tidak butuh banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Mereka dari puncak klasemen sementara 18 poin. Nah, terus next match-nya itu ada Burnley Manchester United. Ini juga cukup mengejutkan melihat starting 11 dari Erik ten Hag. Dia langsung memainkan seorang Hannibal Matchbury sejak awal sebagai nomor 10. Lalu juga memainkan Johnny Evans. Ini yang gue kaget. Dia cukup berani untuk merotasi squadnya menghadapi Burnley. Burnley kita tahu mereka tidak pernah menang sejauh ini ya. Dan kita tahu permainan Burnley itu sebenarnya atraktif, terbuka. Tapi yang menjadi problem adalah ketika mereka bermain terbuka, tapi kualitas pemain mereka ya sorry itu saya jelek, sehingga space-nya itu terlalu luas. Space-nya itu terlalu banyak untuk tim, terutama tim besar seperti Manchester United yang punya pemain berkualitas untuk memanfaatkan hal itu. Kalau kita lihat Bruno, itu peluang kedua di babak pertama ya. Peluang pertama Bruno yang di save kiper, habis itu peluang kedua. Itu pun benar-benar long ball kan dari Johnny Evans, umpannya luar biasa. Tapi kan space-nya itu terlalu jauh. Terlalu jauh, tidak ada yang memarking Bruno sehingga dia begitu begitu leluasa untuk melakukan shooting. Finishingnya luar biasa dan itu memang kualitas dari Bruno. Tapi kalau kita berbicara tentang permainan, Burnley itu totally mendominasi. Sesimpel itu, mereka mendominasi ball possession, mereka bermain lebih atraktif, mereka bermain lebih bagus dari United. Mereka membuild up serangan juga dengan lebih rapi, sistemnya terlihat sudah jelas dari company. Cuman ya kembali lagi, mereka sempat dapat beberapa peluang emas di save Onana, kena tiang. Hal-hal seperti ini yang membuat Burnley ini kesulitan untuk meraih kemenangan di awal ya, di awal-awal. Karena finishingnya pertama buruk, kualitas pemain mereka buruk, walaupun sistem mereka sebenarnya bagus ya dari company. Nah ini yang kembali cukup membuktikan bahwa sistem baik aja tidak cukup, butuh kualitas pemain juga yang mampu mengimbangi sehingga oke, lu main bagus tapi hasilnya juga bagus. Nah untuk Burnley mereka mainnya bagus tapi hasilnya sejauh ini bisa dikatakan buruk karena mereka ada di zona degradasi peringkat 19. Nah untuk MU, apakah ini MU main luar biasa? Seperti tadi gue bilang bagusan Burnley. Mereka MU ini yang main zamannya Ole lagi, dimana mereka counter, bermain reaktif, defense. Makanya memainkan match play di sana lebih ya istilahnya fisik. Di tengah itu main hajar-hajar. 3 pemain tengah itu hajar semua, tukang hajar. Casemiro, McTominay, Matchbury. Tujuannya apa? Ya mereka lebih defense. Meninggalkan hanya Bruno yang sesekali membantu Rashford dengan Højlund di depan. Dan ya gue nggak ngerti lah apakah MU bisa setiap pertandingan bermain seperti ini dan menang, karena lawannya itu kan tidak dalam arti finishingnya itu tidak sejelek Burnley semua ya kan. Ada beberapa tim yang finishingnya bagus kayak kemarin Brighton, itu kelihatan MU kesulitan dengan gaya permainan yang sama. Jadi yang terpenting sebenarnya 3 poin ini sangat penting untuk MU, mengingat 3 kekalahan beruntun ya sebelum match ini itu tentu saja menurunkan
secara moral. Jadi ini kemenangan yang penting untuk meningkatkan moral pemain ya, dan semoga di pertandingan selanjutnya MU ini bisa secara permainan ya itu lebih bagus lagi, karena gue nggak yakin kalau bermain seperti ini terus mereka akan meraih kemenangan demi kemenangan. Itu yang bahaya dari MU. Cuman ya kita lihatlah nanti kalau pemain-pemain yang cedera sudah balik itu akan menambah kekuatan dari United tentunya. Terus kita ke sebelum ke Arsenal Tottenham Hotspur, kita ke Chelsea dulu, bahas sedikit. Chelsea kalah lagi dari Aston Villa. Ini kekalahan ketiga dari Pochettino musim ini, dan mereka hanya menang 1 kali dari 6 pertandingan, 2 kali imbang, 3 kali kalah. Dan ini kembali lagi membuat Chelsea ini benar-benar gue nggak ngerti ya. Dia turun dengan Mudryk, Sterling, Jackson di depan, mereka dapat beberapa kali counter, nggak, finishingnya is too bad. Pemain kayak Jackson ini benar-benar butuh 1001 peluang untuk bisa cetak 1 gol. Dan Sterling begitu egois, berapa kali dribblenya itu keterlaluan. Mungkin dia sampai ke ruang ganti dia tetap dribble bola. Dan kelihatan ini tim secara apa ya, non teknis itu berantakan. Secara non teknis berantakan, pemain kelihatan nggak pede. Malo Gusto kena kartu merah itu ngaruh sekali, dan akhirnya mereka kebobolan di kandang sendiri. Mereka kalah lawan Aston Villa. Bahkan Robert Sanchez man of the match di FootMob ya, ratingnya tinggi ya, melakukan banyak save yang luar biasa. Artinya ini tim sedang tidak baik-baik saja, walaupun Pochettino bilang oh iya ini, kami kecewa tapi kami mendukung plan. Ini bagian dari plan ya, gue nggak ngerti plan apa yang dia maksud, mungkin plan dari klub. Tapi gue lihat sih tidak ada progres, tidak ada visi yang jelas ke depan ini Chelsea mau jadi apa. Jadi ya ujung-ujungnya nanti kalau feeling gue Pochettino yang akan out, Pochettino yang akan dipecat. Nanti ganti pelatih ya repeatable aja. Karena pemain-pemain yang sekarang menurut gue mereka tidak bisa compete dengan pemain seperti ini. Mereka tidak bisa bersaing dengan striker yang namanya Nicholas Jackson. He's too bad. He's too bad. Lu sebagai striker finishing itu harus punya basicnya itu finishing, karena striker kan, dan dia nggak punya itu. Jadi ya striker jelek, sesimpel itu. Terus Liverpool menang 3-1 berhadapan West Ham. Ini juga ya bisa dikatakan Liverpool kalau semua pemain intinya bermain, McAllister, Szoboszlai tadi, Nunes main, Luis Diaz, Salah, Van Dijk sudah kembali lagi. Jadi ya aman-aman aja selama terutama di tengah itu nggak cedera, itu aman-aman aja. Kalau kita lihat kemarin Europa League lawan LAS, ini tengahnya dirotasi, wah di situ berantakan. Udah mulai keteteran, ketika masuk semua Szoboszlai, McAllister baru mereka bisa comeback. Jadi untuk Liverpool juga tidak ada masalah. Liverpool peringkat 2 sementara, jadi cukup ketat nih ya. Peringkat satunya City 18 poin, Liverpool 16 poin. Peringkat 3 Brighton 15 poin, dan peringkat 4 Tottenham disusul dengan Arsenal sama 14 poin, which is good. Terus Newcastle United pesta gol 8-0, dan ini memecahkan rekor karena tidak ada tim dalam sejarah yang 8 pemain berbeda mampu menciptakan gol di satu pertandingan yang sama. Tapi kembali lagi, ini hanya satu match dan dapatnya hanya 3 poin walaupun cetak 8 gol. Dan Newcastle posisinya masih belum aman, sementara berada di peringkat ke-8. Jadi ya nggak begitu. Harusnya sih euforia sesaat aja ya, karena next match akan lawan City di EFL. Kita lihat di Carabao bisa menang nggak. Nah kita ke pertandingan terakhir, Arsenal Tottenham Hotspur, derby North London. Dua-dua sedang on fire di Liga, dua-dua dari papan atas seperti yang tadi gue bilang, peringkat 45. Arsenal turun dengan squad ya bisa dibilang terbaik, tapi gue agak aneh di depan. Arteta terlalu memaksakan Gabriel Jesus main di kiri, Nketiah di tengah, Saka di kanan. Di tengah Vieira, Rice, dan juga Odegaard. Dan Tottenham Hotspur bermain ya dengan praktis squad terbaik, Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, tengah Sar dan juga Bissouma, Kulusevski, Maddison, dan ada pemain yang cukup mengejutkan gue dijadikan starter, oleh Johnson 22 tahun, asal Wales, Brennan Johnson, dan Son di depan. Jadi ini cukup mengejutkan ya. Gue pikir ya kayak Solomon itu kan masih lebih make sense ya, atau Richarlison, tapi ternyata pemain ini yang dimainkan.
Nah, sebenarnya ini pertandingan yang sangat seru. Sejak awal kedua tim ingin meraih kemenangan, sama-sama bermain terbuka, nggak ada yang parkir bus, which is good untuk penonton netral. Jadi kita tidak bosen lihatnya, ya duel taktikal yang cukup bagus kalau gue bilang. Dan Spurs kelihatan main di kandang Arsenal, mereka pede, mereka berani keluar, bahkan ball possession itu lebih banyak Tottenham Hotspur daripada Arsenal. Ini fakta yang cukup mengejutkan. Dan mereka create peluang juga. Arsenal create 2 peluang awal, si Nketiah sama Gabriel Jesus, disusul abis itu Spurs lakukan shooting dari Brennan Johnson yang mampu di save luar biasa oleh Raya. Barulah abis itu gol dari Saka, gol dari bunuh dirinya Romero, ya tendangan Saka di flag. Dan Romero ini agak sial di pertandingan kali ini, dia kena kuning, dia bikin penalti, dia bunuh diri. dan ya sial sih, gue bilang bad day saja. Setelah Saka cetak gol, Son bisa cetak gol di menit 42, dan babak pertama selesai dengan 1-1, layak imbang karena peluangnya juga nyaris sama, tidak berbeda jauh. Peluang berbahayanya pun ada 2-3 peluang berbahaya. Masuk babak kedua ya intensitas sama, nggak menurun. Saka dapat gol di menit 54, layak penalti. Itu sangat layak penalti karena tangannya Romero keangkat. Sesimpel itu, 2-1. Nggak lama berselang, Jorginho yang masuk babak kedua melakukan blunder. Ya, dia masuk dengan Havertz karena Vieira itu mainnya memang amburadul. Declan Rice itu cedera, maka dari itu diganti. Nah, langsung di menit 55 salah kontrol Jorginho, kerebut, bam, 2-2. 2-2. Kedua tim berupaya untuk menyerang. Saka shooting dari jarak jauh, Tottenham Hotspur juga berapa kali dapat peluang, setengah peluang. Yang ya untuk penonton netral ini pertandingan yang sangat menghibur, ya sangat menghibur. Kedua tim ingin meraih kemenangan, bermain terbuka, tidak ada yang parkir bus seperti yang tadi gue bilang. Dan mereka sama-sama belum kalah di EPL, which is ya kita bisa apa ya, menaruh perhatian juga kepada dua tim ini di Premier League musim ini, karena mereka gue bilang secara sistem, secara permainan, secara kapasitas pemain yang mereka miliki ini bisa bersaing, terutama di Champions League, di 4 besar ya, di zona Champions League. Jadi zona Champions League itu masih terbuka. City, Liverpool, Brighton, Tottenham Hotspur, Arsenal punya poin yang berdekatan. Bahkan Aston Villa itu poinnya beda 2 poin dengan zona 4 besar. Dan ya, MU juga kita tidak boleh singkirkan, berada di 9 poin sekarang. Jadi masih panjang sekali Premier League, masih akan banyak yang terjadi. Ya, kita ingat musim lalu aja Arsenal begitu dominasi di peringkat 1 berapa minggu, tiba-tiba switch ke Manchester City dan akhirnya City yang juara. Jadi gua rasa ini musim yang akan sangat panjang. Mungkin kita akan menemukan kejutan-kejutan lain yang perlu dalam sepak bola. Kejutan itu perlu. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola.